حبيبي يا روحي في ليالي الحب قلبي يفتح ويسير يا نور الحياة يا سعادة القلب برحمتك يا رب قلبي يزيد يا سابق الوجه يا زين الكون في هذا الحب قلبي يثبت ويبقى بارك الله لكما يا حبيبين في ليالي صعب قلبي يشيد في ليالي النور نسبح تسبيح بارك الله لكما يا روح العين يا حبيبي روحي. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Pak Musrif yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menjadi moderator di sini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada KTI pagi ini. Di mana untuk materi pada pagi ini adalah mengenai surat Al-Baqarah ayat 172 dan ayat 173. Sebagaimana biasa, kami menampilkan terlebih dahulu untuk kami bacakan, kemudian nanti mohon ditanggapi, ya. Mudah-mudahan semuanya sih lurus-lurus saja, jadi tidak ada yang jelimet, mudah-mudahan. Tapi monggo kita sama-sama kita telah untuk surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Yang pertama untuk ya baik. Yang pertama untuk surat Al-Baqarah ayat 172. Bisa kami bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ashkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuha untuk kata artinya wahai, di dalam suratnya ini adalah sebagai huruf nida. Ini sebagai huruf nida. Kemudian allazina ini adalah artinya orang-orang, dia adalah mausul bersamaan dengan allazina amanu, berarti dia adalah mausul silah. Di mana allazina ini adalah mausul dan juga sekaligus sebagai badal dari ayyuha. Kemudian amanu ini adalah silah, ya, silah dari mausul tadi, dia silah berupa fi'il madi wajan 7, ya, domirnya hum. Maka di sini kami jadikan bahwa mausul silah ini sebagai mubtada. Ya ayyuhalladzina amanu sebagai mubtada. Kemudian keempatnya adalah kulu, makanlah. Ini adalah fi'il amr wajan 3, ya, dan 3 domirnya adalah antum. Di sini adalah sebagai fi'il dan fa'il juga. Fa'ilnya yang mustatir, ya, domir antum. Jadi di sini fi'il fa'il. Kemudian fi'il fa'il ini adalah sebagai khobar dari mubtada yang tadi, dari alladzina amanu. Alladzina amanu adalah mubtada, kulu adalah khobarnya, mulai dari kulu fi'il fa'il, kemudian min thayyibatin, ya, karena ini mudhof ilaih dengan ma rojaknakum, jadi min thayyibati ma rojaknakum. Min thayyibati ini sebagai jar majrur, ya, sebagai jar majrur.
Kemudian toibati ma sebagai mudhof ilaih, kemudian ma rojakna ma rojakna ini adalah sebagai mausul silah, ma rojaknakum sebagai mausul silah. Di sini saya sebutkan sebagai mausul silah. Kemudian toibati ma ini sebagai mudhof ilaih nakiro al-ma'rifah, ya. Kemudian min toibati ini sebagai jar majrur. Nah, kemudian min toibati ma rojaknakum ini dia mensifati terhadap satu ini ada apa maf'ul. Di sini sebetulnya harusnya ada maf'ul, ya. Jadi isim maf'ulnya adalah mahdzuf. Jadi dia mensifati terhadap mausuf, ya, yang berupa maf'ul yang mahdzuf sini. Sehingga si min thayyibati ma razaqnakum ini saya sebutkan di sini sebagai hal, ya, sebagai hal. Kemudian di dalam halnya ini ada fi'il fa'il. Ini ada fi'il fa'il di mana razaqnakum, ya, rojakna sebagai fi'il fa'il. Fi'ilnya rojako, kemudian fa'ilnya adalah nahnu, jadi fi'il fa'il, kemudian maf'ul bihnya adalah kum. Di sini ada rojaknakum, rojaknakum ini adalah sebagai bagian daripada hal, ya, ma rojaknakum, min thayyibati rojaknakum. Nah, min thayyibati rojaknakum mulai dari kulu, ya, kulu min thayyibati rojaknakum ini menjadi khobar, ya, terhadap mubtada yang alladzina amanu, ya. Alladzina amanu khobarnya adalah kulu min thayyibati ma rojaknakum. Untuk khobar, ya. Kemudian sekaligus saja nih sedikit wa'nya di ini adalah atop, kemudian atopnya adalah dia mengatopkan antara uskuru dengan kulu, ya. Jadi si uskuru ini masih sebagai dia sebagai khobar, ya, kedudukannya sama dengan kulu tadi, ya. Uskuru ini fi'il amr wajan 3, domirnya antum, dia maktub ke kulu, ya. Juga dia sebagai fi'il fa'il karena di sini domirnya antum berarti mustatir, ya. Domirnya mustatir, sehingga di sini fi'il fa'il, ya. Fi'il fa'il. Kemudian lillahi ini jar majrur dia lillahi dia sebagai maf'ul bih dari uskuru, ya. Uskuru lillahi, dia menempati sama seperti tadi kulu, dia menempati sebagai khobar. Jadi mulai dari kulu min thayyibatin ma rojaknakum waskuru lillahi ini adalah sebagai khobar dari mubtada tadi. Kemudian selanjutnya ini ada in ini ada asartu, ya, sebagai huruf asartu wal jawab ya juma. Kemudian kebetulan di sini kuntum ini adalah fi'il madi, nah, jadi tidak ada menjajemkan. Jadi kuntum ini fi'il madi wajan 3, domirnya antum. Dia sekaligus sebagai antumnya ini adalah sebagai isim kana. Nah, jadi kuntum ini fi'il madi yang di sini karena isim kana berarti dia menjadi mubtada. Kemudian Iyahu ini adalah domir munfasil, ya, yang terpisah, domir terpisah. Ini saya jadikan sebagai maf'ul muqaddam. Maf'ul muqaddam dari siapa? Maf'ul muqaddam dari ta'budu, ya, dari ta'buduna. Jadi ta'buduna ini adalah fi'il mudhari wajan 3, domirnya ya. Dia juga sekaligus sebagai khobar kana, ya. Sebagai khobar kana. Nah, dia fi'il fa'il.
fiil fa'il, sehingga iyahu ta'buduna ini adalah menjadi khobar. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah dengan fiil mudore, ya domirnya antum, kemudian maf'ul bihnya adalah iyahu. Jadi di sini ada kalimat lengkap untuk iyahu ta'budun. Itu iyahu ta'budun. Demikian untuk untuk ayat 72. Mungkin Angga dari Pak Musrif atau dari teman-teman semua ada yang perlu dikoreksi. Monggo. Bertanya Pak, Ya. itu yang kata yang ketiga ya, amanu. Ya. Amanu itu fiil, bukannya itu fiil fa'il juga. Kalau itu artinya bisa di sebelah di nahwu bisa dibikin fiil fa'il, dan itu bagian dari bagian dari mubtada, nggak Iya, masalah. betul. Jadi itu bisa Bagian dari silah, ya betul Pak. iya, jadi dia bisa di bawah situ. Ya, betul Pak. Betul. Ya, betul. Kemudian fiil fa'il, kulu, itu fiil fa'il ya. Fiil fa'il, kemudian di bawahnya apakah min toyibi, itu min toyibati, min toyibi, kemudian ma nanti ada mausul, jadi mausul silahnya. Apa nggak bisa jadikan itu jadi maf'ul bih dari kulu itu ya, min toyibinya itu kan jar majrur, kemudian di jar majrurnya kan ada isim toyibati ya, itu jadi mudhof ilaih dari ma rozaqahum. Jadi kemudian nanti ma rozaqahum jadi silah mausul. Silah mausulnya itu jadi mudhof ilaih dari toyibati. Jadi itu nanti bagian maf'ul bih sampai ke sama rozaqakum gitu ya. Nah, kemudian lah sama saya, kalau saya memang itu ada fiil fa'il yang putih itu ya. Itu udah sendiri bagian dari ini. Tapi ini menurut saya ini bisa yang kuning sampai ke bawah ini sama, hanya di sini maf'ul bih gitu. Kemudian mubtada khobar, kemudian atofnya selanjutnya itu atof ke kulu ya, yang bawah ya, yang wawunya. Oke, saya sama terus nanti mungkin sampai di situ aja, tapi kalau yang bawah nanti akan itu ada syarat ya. Syarat terus jawabnya di mana gitu ya. Ya, itu aja mungkin. Ya, baik. Jadi Pak Imran tadi untuk yang minto ibati marojaknakum ini lebih cenderung sebagai maf'ul bih gitu ya. Iya. Faril apa Faril? Iya, saya juga mau komentar dikit ya Ustaz ya. Ini yang tadi kan memang secara keseluruhan ini kan ada syarat di bawah itu. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian adalah hanya kepadaku kalian menyembah. Nah, gimana kalau misalnya boleh nggak syarat itu di terakhir, di kalimat kedua ya. Anggaplah kalimat pertamanya itu yang panjang ini. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum waskuru lillahi. Nah, sampai situ. Nah, ini adalah semacam seperti jawab gitu. Jadi kalau kalian kalau kalian adalah hanya kepadaku menyembah, maka kalian harus itu tadi, harus sebagai orang-orang ya, kayak orang-orang mana, kalian makanlah dari yang baik-baik, dari yang baik dan apa yang kami rezekikan kepada
kalian dan bersyukurlah. Itu bukti bahwa kalian adalah semacam hanya kepadaku kalian menyembah. Bukti bahwa kalian patuh dan taat kepadaku, kan Allah berkata begitu. Nah, kalau secara global, secara keseluruhan kita bagi dua ayat ini, dari ayat yang pertama sampai dengan waskuru lillah, itu semacam sebagai satu kesatuan, sebagai jawab, tapi di depan syaratnya adalah in kuntum, nanti di bawah itu yang in kuntum iyyahu ta'budu. Kayak gitu memandangnya bisa nggak Ustaz, kira-kira? Jadi jawabnya yang mana Pak Aril? Jadi jawabnya yang di atas. Jadi di atas diberi ya? dulu jawabannya. Hah? Yang Kalau min thayyibatin itu? Dari awal, ya ayyuhalladzina amanu. Oh, itu sebagai jawaban semuanya dari atas ya? Iya, semuanya sampai waskuru lillahi, dan bersyukur kepada Allah. Itu kan semacam satu perasa, itu satu apa namanya? Iya. Satu pengertian. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik. Bukan yang pertama Pak, yang syaratnya Pak. Nah, makanya apakah kalau misalnya kalau melihat syarat itu kan kalau syarat itu kan ini sebetulnya bukan syarat Pak, tapi tolab Pak, permintaan itu Pak. Tolab ya, permintaan. Ini permintaan, jadi ya ayyuhalladzina amanu kulu kan, makanlah. Ya, ini jadi seolah-olah ya ini memang jadi syarat. Jadi tapi kan dia kan berjawaban tuh antara dua kalimat itu. Iya, berarti jawabnya yang bawah berarti. Jawabnya yang bawah gitu ya. Ya bisa juga itu maksud saya. Jadi ada perbedaan itu ya. Yang bawah. Enggak. Sebentar. Tadi Pak Ali udah betul. Ali itu udah betul, tidak dibalik lagi. Oh gitu. Tadi Pak Imron juga sudah betul bahwa itu boleh maf'ul ghairu sorry. Tapi Pak Pratiba juga sudah betul bahwa itu adalah aslinya adalah hal, tapi kemudian dia maf'ul kepada yang mahdhuf. Itu juga sudah betul. Bahkan Pak Pratiwa udah betul juga, di awal disebut mubtada, yang sisanya disebut khobar. Tapi sebenarnya tidak berhenti di situ Pak Pratiwa. Khobar harus sampai habis. Itu dari panggilan itu. Jadi saya mau menyimpulkan 3 sahabat kita ini semuanya benar, cuma nyambungnya masih ada yang salah. Nah gini, sebentar Pak Pratiwa, maaf saya pakai nasi karena sebentar lagi saya pergi. Bentar, saya munculkan dulu. Ini dengan Pak Pratiwa. Saya share dulu ya. Ya. Ada di layar nggak? Ada kan? Nah, jadi begini. Di versinya KBI, ya ayuha itu tidak dipecah jadi 3. Kalau di versinya Irobil Quran, ya-nya sendiri, ayuha sendiri, ayu sendiri. Enggak usah lah. Kalau kita sudah sepakat bahwa ya ayuha itu sudah satu huruf nida, yaitu wahai, sehingga mudadanya adalah aladina. Cuma aladinanya punya silah amanu. Jadi mausul silah di sini MS tidak bisa dipecah. Mausul silah. Walaupun ada fi'il fa'ilnya milik siapa? Milik mausul. Jadi makanya ini satu kesatuan, mausul silah adalah siapa? Munada. Munada dari nida. Satu munada dan nida itu disebut adalah panggilan nida munada. Tapi orang menuliskan ini sebagai mubtada. Artinya ini adalah panggilan itu mubtada. Sebenarnya kalimat panggilan. Jadi kalimat nida atau kalimat panggilan atau jumlah nida ini adalah disebut boleh Pak Pratik. Jadi Pak Pratik is clear di situ. Tapi yang kedua itu itu jar majrur. Sementara kalau dilihat dari kalimat makanlah, di situ maf'ul, sehingga diambillah itu sebagai maf'ul bih itu sorry. Tetapi Pratiwa menuliskan yang aslinya itu adalah hal terhadap maf'ul yang mahdhuf, itu aslinya yang Pak Pratiwa tuliskan. Tetapi kita di KBI sesudah mengenal maf'ul ghairu sorry, yang kalimat dulu yang saya pernah menulis itu kan diributin sama seorang, terutama waktu itu ada mahdhuf. Diributin, kenapa itu jadi hal, ada mahdhuf dan sebagainya. Kita ditulis pendapat saya dulu hal terhadap maf'ul yang mahdhuf itu. Ini boleh juga langsung. Jadi Pak Aril betul, Pak Imron betul, langsung aja maf'ul bih sorry boleh. Tapi kalau Pak bilang itu hal
maf'ul yang mahdzuf itu juga boleh, gitu ya. Ketik lihat dari konteksnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang Pak Ariel bilang, min thayyibati ma razaqnakum itu adalah sebuah kalimat. Kalimatnya adalah fi'il fa'il maf'ul bihi ghairi tadi yang warna hijau. Di mana di situ adalah thayyibatinya memiliki mudhof ilaih ma, di mana maknya adalah memiliki silah yaitu fi'il fa'il maf'ul bihi, itu clear. Artinya juga udah betul. Jadi ini adalah bagian maf'ul bihnya segini. Ini adalah kalimat sempurnanya. Tapi satu kalimat sempurna itu dihubungkan oleh wawu ataf, kata Pak Ariel. Sehingga kedua, bersyukurlah uskuruli. Ya, uskurillahi. Itu sampai di situ, itu kalimat yang lain. Jadi ada dua kalimat di sini. Kalimat kulu min thayyibati ma razaqnakum dan uskurulillahi. Itu dua kalimat dihubungkan dengan wawu, jadinya ini satu kalimat. Kalimat yang sudah terhubung. Kalimat yang terhubung itu karena tadi ada maktub ke kulu. Kalimat terhubung sebagai apa? Pak Ariel menganggap ini adalah jawab. Karena apa? Karena di bawah ketemu semua di mana asal jawabu ini membutuhkan jawab. Kalau di dalam Irobil Quran bilangnya ini mahdhuf. Karena mahdhuf itu tidak ada di bawahnya, padahal sebetulnya itu adalah atas. Nah, jadi artinya ini in kuntum iyahu iyahu itu adalah kalimat sempurna juga. Kuntum mubtada tadi udah betul apa namanya Pak Pratiwa. Di sini adalah sebagai isim kana dan khobarnya jangan lupa khobarnya itu satu kesatuan. Iyahu itu khobarnya itu khobar kananya itu berdua. Karena ini satu kalimat sempurnanya dimulai dari iyahu ta'budun. Iyahunya sebagai maf'ul bih yang muqaddam didahulukan, fi'il fa'il di bawahnya. Jadi yang disebut khobar kananya harus dua-duanya. Makanya ini khobarnya warna biru, ini mubtadanya warna biru, ini satu kalimat. Kalimat ini kalimat syarat. Mari kita bahas. Kita bahas kata Pak Ariel kalau diterjemahkan jika kalian gitu beriman kepadanya, nah, jawabnya di atas. Maka dari yang baik dari rezeki yang kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah. Nah, ada jawab. Tapi jawab dan syaratnya dibalik. Ini masalah. Ini hanya masalah usul. Ini masalah apa bentuk kalimat di mana jawab didahulukan seperti jika kamu datang. Maksudnya kan gitu, jika kamu datang saya kasih makan. Diberi. Saya akan kasih makan kamu jika kamu datang. Ya, kan gitu. Jadi itu bahasa saja. Tapi ini hubungannya benar adalah syarat dan jawab. Isi syarat dan jawab ini kan tadi panggilan dari anak-anak yang kata itu disebut mubtada, di mana khobarnya harus sampai berapa? Sampai mentok. Saya bilang ini nida-nada, ini adalah jumlah nidanya, kalimat nidanya semua boleh. Kalau disebut mubtada dan khobar juga boleh, begitu. Jadi Imron betul, Ariel betul. Nah saya rangkum cuma gitu aja. Oke, silakan kalau ada yang lain. Ada paham tadi? Kalau tidak ada ke ayat berikutnya silakan. Saya keluar dulu. Bentar. Mana? Saya kok nggak bisa keluar. Pak Pratiwa masuk langsung. Iya, baik. Saya mau ada pertanyaan nih sebentar nih. Silakan. Jadi kalau begitu, kalau memang fi'il fa'il amanu ini merupakan mausul daripada silah alladzina, ya. Berarti di sini lebih tepatnya dijadikan sebagai kalimat fi'liyah aja gitu ya. Jadi tidak ada mubtada di sini, alladzina amanu itu jadi fi'il fa'il yang mausul silah gitu. Yang alladzina itu badal dari ayu gitu kan. Nah, kemudian berikutnya di bawahnya itu ya dia fi'il fa'il, kanu fi'il fa'il. Alladzina amanu, innalladzina amanu kanu apa? Kulu min thayyibat. Kulu ini kan fi'il fa'il.
Ah, min thayyibat ini jadi maf'ul bih. Jadi bukan fi'liyah juga tuh. Maf'ul bih ghairu sharih ya. Kemudian ma razaqna ini satu kesatuan dengan ma razaqnakum satu kesatuan dengan min thayyibati sehingga semuanya menjadi maf'ul bih ghairu sharih ya. Jadi fi'liyah nih sampai kemudian rozakna ini juga fi'il fa'il, kum maf'ul bih dan dihubungkan dengan di bawahnya dengan waw atof. Uskuru lillahi fi'il fa'il maf'ul bih. Nah, kemudian kalau ditafsirkan memang bisa dijadikan bahwa yang di atas itu jadi jawabnya, kemudian yang di bawah ini jadi pertanyaannya gitu ya, syaratnya gitu. Tapi kalau saya lurus-lurus saja, kita berpedoman kepada in ya. In ini kan huruf syarat jazm ya, huruf syarat yang jazm. Jadi dia berada pada kolom 11 itu asyartu wal jawabu ya juma ya. Dia jadi syarat kemudian in kuntum itu fi'il naqis yang isim kuntum yang jadi mubtada ya. Tapi dia in kuntum ini menjadi syarat yang jazm gitu. Dari jawab di bawahnya iyahu ta'budun khobar. Iyahu ta'budun itu jadi khobar. Yang iyahu adalah maf'ul bih muqaddam, betul ya. Kemudian ta'buduna fi'il fa'il. Tapi iyahu ta'budun ini jadi khobar dari mubtada di atasnya. Dan itu sekaligus jadi jawabnya gitu. Kalau lurus-lurus begitu aja gimana itu? Nggak boleh Pak Fauji, salah Pak Fauji. Kenapa Pak? In kuntum, innya itu adalah huruf syaratnya tadi, membutuhkan kalimat syarat. Kalau kuntum itu adalah sebagai kalimat, enggak, kuntum bukan kalimat. Kalimatnya itu adalah kuntum iyahu ta'budun. Itu baru kalimat. Yaitu berupa mubtada khobar seperti yang Pak Pratiwa sebut. Gitu. Jadi khobar di bawahnya itu ikut jadi syarat gitu Pak? Iya. Benar. Iya, si khobar itu bagian dari mubtada dan khobar satu kalimat sempurna kuntum iyahu ta'budun. Oh, jadi syarat itu ya, jadi syarat. Ya. Itu baru syarat doang. Jawabnya itu adalah yang di atas. Tadi Pak Fauji mengatakan kalau kulu min thayyibati itu fi'liyah, betul itu fi'liyah. Ya. Kemudian uskurillah itu juga fi'liyah. Makanya digabung dengan waw atef di situ sama-sama fi'liyah. Di mana fi'liyah dan fi'liyah tadi boleh menjadi istilahnya kalimat adalah jawab begitu. Di Oh gitu ya. Syarat dan jawab itu sekarang ada satu kalimat komplit syarat dan jawab itu oleh Pak Pratiwa dianggap sebagai khobarnya. Di mana mubtadanya dibolehkan juga ya ayyuhalladzina amanu itu adalah sebagai mubtada. Kenapa? Karena yang mubtadanya bukan amanunya itu fi'il fa'il, tapi fi'il fa'il kepemilikan aladina. Aladinanya itu yang mubtada gitu. Aladina kan bisa jadi mubtada gitu. Oh jadi, gitu ya. Karena dia mausul dan silahnya kebetulan fi'il fa'il. Jadi bukan kalimat fi'liyah, itu jelas kalimat ismiyah gitu. Kalaupun tapi tidak ditulis sebagai mubtada boleh. Sebut aja nida mudada itu. Dan yang kalimat berikutnya yang menjadi yang diserunya adalah kalimat nida atau yang disebut sebagai jumlah nida, itu boleh panggilan. Gitu, mana aja itu boleh. Baik, Pak, baik. Pak Uji. Iya, Pak. Makasih. Nikmati. Ini saya nggak bisa keluar gimana? Oh, ini ada stop share. Oh, silakan Pak Pratiwa. Oke, baik. Nanti diperbaikinya sesudah ini ya, di sharing lagi nanti. Iya, iya. Ya. Kemudian ini yang apa? Kan ada jar majrur dan jar majrur yang panjang ini. Min thayyibati ma razaqnakum itu kan jar majrur sebenarnya ya. Jar majrur sebenarnya. Tapi dia juga ada mudhof ilaih min thayyibati ma gitu ya. Ini muta'aliknya ke maf'ul yang mahzub gitu ya. Ya. Yang maf'ul yang mahzubnya itu bisa halalan nggak itu? Halalan gitu. Dulu bisa jadi makanlah, makanan juga bisa. Makanan dari yang baik. Apa gitu ya. Sesuatu pokoknya. Kaunun. Ya. Sesuatu ya. Sesuatu yang baik gitu. Boleh. Sehingga di dalam KBI boleh langsung min thayyibati jadi maf'ul bi ghairu sharih.
supaya Toibin mudah berarti iya. juga gitu. Silakan Pak. Tadi maaf Pak, tadi yang nidanya kan yang ayuha kan. Yang mudadanya itu berarti alladzina amanu ya. Betul. Betul. Gitu Itu ya. mudah-mudahan. Langsung ke Tidak bawahnya mudah. kalimat fi'liyah aja. Mulai dari hulu. Syarat menjawab. Iya, iya. Mohon maaf Pak Pratiba, bagaimana jika saya usul Iya, yang mubtada diganti dengan munada saja Pak? Munada boleh. ini. Ya, diganti dengan munada saja. Mhm. Jangan lupa fiil fa'ilnya, amanu harus pakai fiil fa'il, jangan lupa. Harus dipecah dulu itu. Munadanya di kanan berdiri. Oh gitu. Iya, harus berdiri karena munadanya tidak sendiri aladina amanu. Ini fi'il Ini fiil fa'il. Munadanya berdiri tegak kalau mestinya pahata. Nah, gitu. Karena ada ayuhanya nida, maka itu munada, betul. Ada munada. Tegak tapi. Silakan. Bentar, Pak. Pas ini 1,5 jam berarti 1 jam selesai. Mana, Pak? Mau kondangan, Pak? Iya, harus ngasih khutbah nikah tapi di Jakarta, bisa bayangin tuh, Pak. Oh, iya. Saya masih di Bandung. Iya, iya. Naik bus. Ya tuh, Pak, berangkat aja, Pak. Nanti bentar lagi ingin lihat 173 dulu. Bentar. Ya, Naik bus, Ustaz, naik bus. Baik, untuk ayat surat Al-Baqarah ayat 173 ya. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wal lahma hinjiri wa ma uhilla bi ghairillah faman ittara ghairu bagin wala adin fala isma alai innallaha ghafurur rahim. Inna sebagai huruf taukid, kemudian ma ini dia menghapus amal daripada inna, sehingga inama itu kadang-kadang inama ini menjadi suatu huruf sendiri ya. Inama artinya hanyalah. Teman di sini inna sebagai taukid, kemudian maknya sebagai yang menghapus amal daripada inna. Kemudian haroma ini adalah fi'il madi, wajan 13, domirnya huwa. Di sini di nahunya adalah sebagai fi'il fa'il. Kemudian alaikum ini adalah jar majur. Kemudian dia sebagai hal. Kemudian al-maitata ini ada al-ma'rifat nasob. Berarti dia sebagai maf'ul bih ya. Jadi haroma alaikumul maitata wa adama ini ma'rifat juga, dia sebagai maf'ul bih, dia atop terhadap maitata. Adama ma'atop ke maitata, dia sebagai maf'ul bih. Demikian juga yang lahma dia atop ke maitata, dia juga sebagai maf'ul bih. Semua itu ya. Kemudian juga sama lahmal hinjiri juga sama. Lahmal hinjiri mudhof ilaih ya. Dia maktub ke al-maitata juga. Dia sebagai maf'ul bih. Kemudian wa juga atop juga ma uhilla bihi li ghairillah. Ini juga sama. Maktubnya ke maitata ya. Jadi hanya di sini maknya mausul, kemudian uhila sebagai silah ya. Ma uhila uhila ini fi'il majhul wajan 3, domirnya huwa, ini sebagai fi'il. Kemudian bihi ini jar majur, kemudian dia setelah fi'il majhul maka dia menjadi naibul fa'il, ini fa'il dari uhila. Kemudian li ghairi dia jar majur, lillahi ini adalah
Ghairillah adalah dorob madrob. Ghairillah dorob madrob. Kemudian li ghairi jar majrur. Nah, mulai dari ma uhilla bihi bi ghairillah, ini adalah mausul silah. Dia posisinya sebagai maf'ul bih juga, sama dengan itu. Jadi apa-apa yang disembelih bukan dengan nama Allah, bukan atas nama Allah. Ya. Itu kemudian berikutnya adalah fa di sini ada huruf istinafiyah. Man ituro ya, mannya ini adalah asartu wa jawabu ya, sebagai isim syarat. Ini saya jadikan dia sebagai mubtada. Kemudian ituronya adalah fi'il madi wajan 8, domirnya huwa. Dia merupakan khobar, ya dia fi'il naibul fa'il. Fi'il naibul fa'il. Belum buka kali ya segini. Naibul Waktunya fa'il. udah jam 11 sudah ada. Bagin, goiri bagin, ini adalah dorob madrob, ya dorob madrob. Kemudian wa atop, matubnya ini ada wa la adin berarti dia matubnya ke bagin, ya bagin, matub ke bagin. Kemudian ada apa lagi sebagai jawab syarat. Fa la isma, la ini adalah sebagai huruf an-nafi li jinsi, ya jinsi yang beramal seperti ina, ya. Sehingga isma ini disebut sebagai isim la menjadi mubtada. Kemudian alaihi ini jar majur, ini adalah sebagai khobar daripada la, ini menjadi khobar. Nah, sehingga isma alaihi ini menjadi sebagai jumlah jawab nantinya. Kemudian ada inna sebagai huruf taukid, innallaha ini al-ma'rifat mau sebagai mubtada dia, kemudian dia juga sebagai mausuf yang disifati oleh Ghafurur Rahimun, ya Allahu Ghafurur Rahimun. Jadi dia sebagai mubtada khobar dan mubtada khobar, ya. Jadi khobarnya ada dua, Ghafurur dan Rahimun. Ya. Mubtada khobar. Inna wa Ghafurur Rahim. Kemudian saya baca lagi dari nahunya. Untuk innama maharoma alaikum wa itata wa dama wa mauhilalahum. Ini adalah fi'il sebagai fi'il fa'il. Kemudian sebagai kalimat fi'liyah, fi'il fa'il, dan maf'ul bihnya yang panjang ini. Saya pun nggak jawab, nggak mungkin jawab juga syarat. Baik, mungkin ada yang bisa dibahas, terutama ini saya untuk masalah jawab syaratnya ini. Ini uhila tadi, uhila ini wajan 13 bukan ya? Jam 7. 7 itu. Jam 7, Pak. Ahala, oh iya, ahala. 3 huruf ya? Ya. Bukan dari hala. Kalau halat 2 huruf kan, berarti kan? Bukan. Kalau wajan 7 kan 3 huruf, Pak. Oh, ini wajan 3, Pak. Halaya hulu, Pak. Iya, tetapi karena uhila itu dimajhulkan kan? Kan ada tasdikna. Iya. Ya, wajan 3 dia. Diwajankan 7 terus dimajhulkan. Dua kali itu. Ulangi, halal. La-nya ada 2. Oke.
Ya. Kemudian dikasih wajan 7 jadi A. Ada A, ada Ahila ya. Berarti kemudian dimajhulkan jadi uhila. Uhila jadi 7 yang benar ya. 7 tapi majhul. Majhul. Saya curiganya justru itu bihi. Bihi? Ya kenapa jadi naibul fa'il? Iya. Nah, itu kan hal biasa itu kan? Ya, itu jadi hal sementara yang di atas fi'il naibul fa'il. Uhila. Naibul fa'il betul ya, betul. Hal-hal nih. Kemudian warnanya mungkin Pak Pratiwa yang putih itu mungkin kuning ya, yang kuningnya tetap hijau itu karena itu bukan anak dari yang hijau, jadi masih sama-sama full B semuanya itu. Jadi yang itu mungkin jadi kuning, terus yang kuningnya tetap hijau mungkin karena itu sama-sama maf'ul bih kan, nggak ada masalah jadi kalimat anak kalimat dari itu kan. Bukan Pak Imron, Pak betul. Ya gitu ya. Itu si fi'il naibul fa'il, kemudian ada dua buah hal pertama, hal kedua. Ya. Itu adalah bagian daripada si mausulnya maf'ul bih kuning. Ma-nya itu ya, ma. Nah, jadi ini warnanya sendiri kasih biru gitu loh, bertiga itu. Iya. Jangan putih lah, biru gitu. Wah, tiga-tiganya boleh lah putih juga sebetulnya, cuma nggak mau putih katanya, kasih biru lah. Tapi itu adalah biru bagian dari maf'ul bih karena dia itu bagian dari mausul. Ya. Mausulnya ma. Nah, ya. udah betul itu. Jangan hijau, udah betul. Maf'ul-nya panjang ya Pak ya? Ya maf'ulnya udah betul. Ini udah betul sih. Kecuali itu aja Pak Pratiwa. Fi'il naibul fa'il uhilanya. Fi'il naibul fa'il ini. Uhila tadi itu. Ya. Naibul fa'il, kemudian naibul fa'ilnya jadi hal pertama. Kemudian hal menjadi hal kedua. Ada dua hal. Pertama itu bahwa hal kedua. Saya kira kalau yang lainnya sih tadi pertanyaan tentang syarat jawab, saya kira udah oke juga, itu sudah betul. Syaratnya adalah itu mannya sebagai huruf syaratnya, kemudian jawabnya fa, udah betul sih. Itu naibul fa'il mubtada khobar sudah betul juga sampai bawah, coba sampai bawah. Terus, nah ini yang terakhir. Ini nggak perlu begini. Ini kan sebelah kiri ada sifat. Tetapi sifatnya itu bisa juga dia berdua itu seringnya disebutnya adalah pengampun maha penyayang itu sifat mensifati. Jadi bisa aja si Ghafurun itu adalah mausul. Ya, jadi kalau Fatimah kan menganggap bahwa apa namanya masing-masing mana tadi apa ya mubtadanya aloha ya. Aloha ya. Jadi kalau begini mausuf ini sifatnya ini coba lihat 34 35 36 ya kan 36 ya. Ya 34 35 Pak Fatwa bilang begini ada mausufnya 34 ada sifatnya 35 dan 36. Ini sama Pak Fatwa ditulis putih MSF, ya kan? Berarti itu satu kata yang tidak bisa pisah. Belum ada yang. Berarti maksudnya ini dijadiin satu mausuf sifat gitu ya? Iya. Yang 35-nya mausuf, yang 35-nya mausuf, 36-nya sifat. Mausuf sifatnya berdua itu adalah sebagai khobarnya di situ bisa. Khobar inaknya itu adalah Ghafurun. Itu adalah mubtada. Ghafurun adalah khobar inak atau khobar inaknya. Cuma Ghafurunnya tidak sendiri, dikasih sifat. Rohimun juga, nanti dikasih apa? Nah, kalau ini adalah mubtada dan khobar. Jadi khobarnya bukan dua itu, satu aja. Karena sudah diikat oleh mausuf sifat, digabung. Kalau tidak dianggap sifat gimana Pak? Boleh nggak itu? Yang mana? Ghafurun itu sendiri, Rohimun juga sendiri, sifat-sifat sendiri gitu. Ya. Jadi nggak dianggap satu kesatuan, cuma khobar satu, khobar dua gitu. Bisa nggak? Sekarang kan begini,
Coba, kalau ini mensifati mausuf, maka mausuf sifat satu kesatuan. Tidak bisa yang satunya sebagai Enggak, mubtada. dia tidak dijadikan mausuf, Pak. Jadi biasa aja gitu sebagai apa isim marfu gitu. Iya, Mohon memang. maaf, Pak. Ini coba lihat Allahu sebagai apa? Mubtada kan? Bukan sebagai mausuf memang. Jadi betul. Oh, jangan ditulis mausuf di situ. Iya. Itu adalah mubtada normal. Apalagi betul cuma mausufnya nomor 35. Mausufnya sih 35. Nah, itulah yang disebut si khobarnya gofurun kata Pak Uji betul. Tapi tidak dipisah gofurun khobar, rohimun gofar tidak. Karena rohimun dengan gofurun tulisannya sama, kirohnya sama, semuanya sama. Itu artinya saling mensifati begitu. Kan sama. Iya. Nah, itu udah betul mausuf sifat MS sebagai khobar. Jadi kalau di dalam Airobil Quran disebutnya gofurunnya yang khobar. Tapi nanti rohimunnya mensifati titik gitu. Tapi kalau kita gofurur rohimun itulah khobar. Karena si mausuf dan sifat tidak bisa dipisah kalau KBI. Tapi Harus tadi, satuan. ya, Pak Pratiwa tadi kan nganggapnya gini, Ustaz. Allahu ghafurun, Allahu rahimun kan gitu. Iya, tetapi si gofurur rohimun itu begini. Seperti kalau kita misalnya Bismillahirrohmanirrohimin kan gitu. Di Iya, dalam pengertiannya semuanya kepada Allah, rohimun kepada Allah, ini kepada iya, Allah. iya. Gitu. Nah, tapi kalau itu terjadi berarti tidak ada mausuf sifat. Berarti disebutnya di situ adalah sebagai isim dua-duanya. Hmm. Tidak boleh pakai sifat. Kalau sifat terus ada mausufnya. Kemana dia ngoneknya? Nah, dia nyebutnya maksudnya Allah, Ustaz. Allah maksud. Baik lagi, Allah. hanya Faril. Nggak Kalau bisa, ya? maksudnya Nggak seimbang ya? Enggak. Isim ina aja itu. Iya, iya, iya. lebarnya kan gitu. Iya, iya. Itu maksudnya. Jadi paling mudah Iya, iya. menyatakan sesungguhnya Allah. Kan ingat kalau muter itu apa namanya mubtada adalah kan gitu. Kalau gitu Allah maha pengampun, maha penyayang kan enak. Iya, betul. Kecuali kalau Ariel mau keke mengatakan Allah maha pengampun dan Allah Yang maha penyayang. Ini yang enak, si waduh di tengahnya. Iya, iya. Ini enak. yang Masa Allah kalau Maha Pengampun yang Maha Penyayang. Iya, iya. tidak ada, berarti gofurun jangan tulis mausuf dan rohimun jangan tulis sifat. Di situ tulis Iya, betul. Ya, isimnya, kalau Mm-mm. ya isim marfu aja deh. Iya, iya. isim rofa, rohimun isim rofa, begitu. Iya, iya. Silakan mau yang mana terserah, tapi ujung-ujungnya bahwa dua-duanya kepada Allah. Iya, iya. Ya, betul. Pak, kalau mau misalnya dua-duanya kepada Allah boleh, tulisnya isim rofa. Ya, Tetapi betul. bercuriga ada gofurun dan rohimun sama tulisannya gitu. Maka Iya, kita boleh mausuf dan sifat. iya. Lebih gampang yang ini, Ustaz ya? Banyak ya lebih gampang. Ya, cara memang. Iya. Selanjutnya nanti dirangkum oleh Pak Hatta, baik tulisan maupun ininya silahkan ya. Mohon maaf saya harus pergi duluan, mangga silakan. Ya, selamat jalan, Pak. Terima kasih, mangga silakan. Amanilah Pak Musrif. Ya, aman ya. Ada yang menyapa rupanya, apa kabar? Ini bukannya ikut diskusi malah cuma menyapa orangnya. Usmiati ya. Bukan Masih orang ini Riau. telat. Siapa? Ibu Herni itu selalu aja nginter nggak bangun dong. Oh, Bu Erni. Katanya tuh Bu Herni tuh. Lima. Oke, saya permisi silakan Pak Hatta ya. Ya, Amanilah. Mangga Pak Hatta mau ngasih bahasan atau mau terjemahan mungkin nanti ya. Mohon maaf Pak Pertiba, coba difokuskan kepada arti per kata untuk ayat 173. Arti per kalimat. Arti per kalimat. Ini. Ya. Iya. Sesungguhnya Allah
hanyalah mengharamkan bagimu bangkai darah daging babi binatang. Nah, binatang itu adalah kata ganti dari mausul ma uhilla. Ya, betul. Dari ma uhilla bihi li ghairillahi. Nah, kan ma itu isi mausul. Isi mausul itu adalah kata ganti tertentu. Diterjemahkan sebagai binatang, memang yang dimaksud oleh ma itu adalah binatang. Kita lihat di artinya, dan binatang yang ketika disembelih. Nah, ketika disembelih di dalam kurung ya. Ya. Iya. Ya, memang itu seharusnya di dalam kurung. Karena ketika disembelih di dalam kalimat tidak ada, tidak disebutkan dalam kalimat, makanya di dalam kurung itu sudah benar. Ya. Sedangkan disebut, nah disebut itu arti dari uhilla. Nah, uhilla itu arti dari disebut tersebut. Oh ya. Uhilla. Makanya saya heran mengapa di terjemah perkata uhilla ditulisnya disembelih. Nah, Enggak disebut padahal kalau di sini. sebenarnya uhila itu diteriakannya. Ahalla yuhilu artinya berteriak. Berteriak menyebutkan. Sedangkan uhila berarti diteriakan, disebutkan. Nah, jadi disebutkan nama selain Allah. Nah, ketika disembelih itu. Makanya saya ingin mengusulkan apakah boleh jika kita mengusulkan agar kita lebih gampang memahaminya, uhila diterjemahkan sebagai disebutkan. Disebutkan ketika menyembelih gitu. Disebutkan ketika disembelih. Disebutkan dalam kurung ketika disembelih. Dia cuma numpang lewat. Agar sesuai dengan di kamus. Di kamus itu ahalla yuhilu itu artinya berteriak atau menyebutkan. Di kamus itu artinya begitu. Apa enggak di bagian kanan aja, Pak? Saya bawa tawan untuk ini ya, Pak. Soalnya Jadi kalau uhila yang di artinya terjemahan ini kan udah dalam dari kurung ketika sononya. disembelih. Kalau di bagian kanan Agar itu udah pemahaman benar. kita lebih bagus. Yang ketika disembelih disebut. Jadi maksudnya diganti disebut gitu ya, Ustaz? Di kolom Ya, disebut. terjemahnya Pak Iwan. Ya. Di kolom terjemah maksud Pak Hatta diganti yang Enggak, terjemah perkata di kolom terjemah perkata bukan ya, yang itu jangan dirubah. Ya, yang di perkalimat jangan dirubah. Yang perkalimat itu jangan dirubah, itu udah bagus itu dari Depag. Yang saya itu ya yang dari perkata itu, yang perkata disebut itu diganti dengan disebut. Ya. Disembelih diganti dengan disebut gitu ya. Ya, disebutkan apa yang disebutkan. Nah, dalam kurung ketika disembelih. Dalam kurung ketika disembelih. Disebutkan ketika disembelih. Mengapa saya mengusulkan demikian? Untuk memperbaiki pemahaman kita agar lebih bagusnya. Jadi wama dan binatang uhilla yang disebutkan ketika disembelih. Nah, apa yang disebutkan itu nama selain Allah. Nah, itu praktek jahiliyah ketika mereka menyembelih binatang untuk persembahan kepada togut mereka, kepada Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka. Nah, kalau arti perkata demikian, maka itu akan matching dengan arti perkata yang ada pada perkalimat, dan itu sudah bagus, sudah baik. Namanya tetap saja apa-apa kan? Iya. Apa-apa aja. Nggak usah diganti binatang kan? Tidak usah. Tetapi pengertian kita bahwa ma itu adalah binatang. Pengertian kita apa-apa yang dimaksud dengan apa-apa itu adalah binatang. Atau dikasih dalam kurung? Apa dikasih dalam kurung? Boleh juga apa-apa dalam kurung binatang boleh. Iya gitu kan. Apa-apa. Agar kita lebih paham boleh. Apa-apa dalam kurung binatang boleh juga. Jadi area wasit ya itu yang bisa membedakan. Kemudian yang ternyata ada beberapa obat. Tetapi apa yangnya itu jangan dihilangkan, karena itu ma itu adalah kata ganti tak tertentu, mausul kata ganti tak tertentu. Nah, yang dimaksud ma itu adalah binatang. Boleh juga kalau kita mau sebutkan. Kalau tidak, nggak apa-apa, itu udah bagus.
Tetapi untuk kita uhila disebutkan di sini, diartikan disebutkan itu memang yang lebih relevan. Jadi uhila itu artinya ahala itu artinya berteriak. Nah, ketika orang jahiliyah itu ketika menyembelih binatang untuk sesembahan kepada Tuhan mereka misalnya, untuk lil uzza misalnya, lil uzza ketika mereka menyembelih binatang, atau lil lata, bisa itu lata atau uzza itu nama berhala mereka gitu. Jadi disebutkan berteriak begitu agar kita lebih paham. Itu saya komentar dari saya. Nah, ini mungkin sekilas balik. Berarti yang ini ya diganti ya. Oke. Secara dalam ya terkait dengan Ada lagi yang lain? Kenapa? Karena saya mau menemukan salah satu jawaban ya. Karena kalau misalnya tadi dokter kata kita bahas ada bingung yang Enggak, yang mau ini kan Pak siapa? Biasanya ada Bulisma nggak ya? Tafsir. Tafsir Bulisma. Bu Risma nggak ada. Mangga Pak Hatta aja sekalian. Kalau nggak Bu Sumi tafsir Bu Sumi. Pak Hatta aja yang lebih kompeten. Dari 172 ya. Baik, kalau ayat 172 itu lanjutan dari ini ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengatakan bahwa telah dikatakan Allah memerintah kepada kita untuk memakan apa-apa yang baik yang telah direjikan kepada kita. Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu makanlah. Nah, apa yang harus kita makan? Halalan, yang halal-halal. Nah, jadi apa yang harus kita makan? Halalan. Nah, itu yang diusulkan oleh Pak Pawoji ya. Yang diusulkan oleh Pak Pawoji bahwa maf'ul bihnya adalah halalan. Memang di kitab-kitab tafsir, maf'ul bih yang mahdzuf itu adalah halalan atau halalatin bisa. Nah, jadi makanlah yang halal min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Nah, itu perintah Allah agar kita senantiasa memakan makanan yang halal. Nah, kemudian Allah berfirman lagi, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian menyembah hanya kepada Dia, kepada Allah, ushkuru lillahi, maka bersyukurlah engkau kepada Allah. Nah, jadi ini perintah dari Allah. Jika memang kalian benar-benar hanya kepada Dia beribadah, hanya kepada Dia kalian menyembah, maka kalian harus bersyukur kepada Allah. Ini perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang Dia telah memberikan apa-apa yang baik untuk kita makan, menghalalkan apa-apa yang baik untuk kita makan. Kemudian innama harrama alaikum, sesungguhnya Allah hanyalah mengharamkan alaikum atasmu, kepadamu. Nah, di sini ada innama, itu ada hasr, artinya hanya. Jadi yang diharamkan oleh Allah itu tidaklah banyak. Hanya ini ya. Yang diharamkan oleh Allah itu tidaklah banyak. Nah, apa saja? Al-maitata, bangkai. Nah, apa itu bangkai? Yaitu hewan yang mati dengan sendirinya, tidak disembelih, itu dikatakan bangkai. Ataupun memang hewan itu disembelih, tetapi hewan tersebut bukan yang lazim untuk dimakan. Misalnya kucing. Nah, walaupun disembelih itu tetap bangkai. Apa sebabnya? Karena walaupun disembelih, kucing bukan binatang yang halal untuk kita makan. Atau disembelih tetapi tidak dengan sembelih syara. Jadi disembelihnya oleh orang kafir misalnya. Nah, ketika binatang disembelih oleh orang kafir yang
bukan orang kafir kitabi, maka itu dikatakan sebagai bangkai. Nah, tapi ada juga bangkai yang dikecualikan, yang dihalalkan, yaitu simut. Simut itu apa ya? Belalang ya. Oh, belalang dan juga bangkai binatang dari air. Nah, binatang air walaupun sudah mati itu halal. Bahkan kita pun sebenarnya kalau kita ngambil ikan, kan kita nggak nyembelih ikan. Jarang-jarang kita menyembelih ikan. Ya pernah. Kalaupun tidak disembelih, memang ikan tidak disembelih, itu halal. Nah, itu diterangkan oleh hadis bahwa dikecualikan yang boleh halal dimakan dari bangkai itu adalah simut atau belalang dan juga binatang air atau ikan. Itu satu bangkai. Wadama dan getih, darah. Nah, darah yang haram kita makan itu adalah darah yang mengalir. Maksudnya darah yang mengalir itu yang mengalir ketika ketika disembelih, nah darah yang kita ngalir, misalnya di wadahan, kita beri ditempatkan dalam suatu tempat, nah itu haram. Sedangkan darah yang ada pada daging, misalnya kalau kita nyembelih gitu. Nah, di daging itu ada darahnya. Nah, itu di hampura istilahnya nggak apa-apa kalau kita memakan daging berikut darah yang ada pada daging tersebut tanpa dicuci dulu, itu boleh. Karena yang diharamkan itu adalah damun masfuhun, darah yang mengalir. Nah, kalaupun ada darah ketika kita menyembelih dan kita tidak mencuci dulu, misalnya kalau kita menyate, kalau kita bikin sate kan daging domba atau daging kambing tidak kita cuci, langsung kita bakar. Kalaupun ada darahnya yang dari daging tersebut nggak apa-apa. Kan di daging itu ada pembuluh darah. Nah, darah yang ada pada pembuluh darah pada daging tersebut tidak apa-apa. Yang haram itu darah yang mengalir ya ketika kita sembelih. Kemudian apalagi tadi wadama walahmal khinzir dan daging babi. Nah, yang dimaksud diharamkan dari babi itu sebenarnya bukan hanya dagingnya saja semuanya. Hanya saja disebut di sini lahma, dagingnya, karena memang kebanyakan yang diambil manfaat itu adalah daging. Nah, khinzir, nah, dan juga anjing. Nah, diterangkan dalam hadis bahwa selain babi juga adalah anjing. Wama uhilla bihi li ghairillahi. Nah, wama dan binatang uhilla yang disebutkan ketika menyembelih tersebut li ghairillahi, nama selain Allah. Nah, praktek orang jahiliyah ketika menyembelih binatang untuk persembahan tuhan-tuhan mereka, misalnya seorang jahiliyah menyembelih binatang untuk Uzza, Tuhan mereka misalnya namanya Uzza. Nah, ketika menyembelih dia berteriak lil Uzza. Atau ketika menyembelih untuk Lata misalnya, nama Tuhan mereka. Ketika menyembelih dia mengatakan lilata sambil berteriak. Makanya di dalam Al-Quran yang dikatakan uhilla, diteriakan. Diteriakan. Apa yang diteriakan itu? Lillahi, li ghairillahi, nama selain Allah. Nah, dalam prakteknya mereka mengatakan lil Uja, lil Lata, atau disebutkan nama-nama Tuhan mereka selain Allah. Nah, makanya di dalam tafsir wa ma uhilla bihi li ghairillahi itu sebenarnya jalan tarkibnya itu bisa 3 cara sebenarnya. Untuk wa ma uhilla bihi li ghairillahi itu bisa 3 cara. Cara yang pertama yang telah ditulis oleh Pak Pratiwa, bihi sebagai naibul fa'il dari uhilla. Nah, jadi diteriaki. Nah, jadi binatang tersebut diteriaki nama selain Allah. Nah, itu yang telah ditulis oleh Pak Pratiwa. Ataupun yang kedua yang diusulkan oleh Pak Musrif. Nah, jadi wama uhilla dan diteriakan. Binatang tersebut diteriaki. Nah, itu jadi uhilla. Domir dari uhila tersebut, domirnya huwa sebagai naibul fa'il dari uhila. Boleh itu. Jadi ada 3 cara untuk mentarkib. Nah, sedangkan untuk terjemah per kalimat dari
Depag itu mengambilnya ligoirilahi sebagai naibul fa'il dari uhila aja disebutkan. Nah, wama dan binatang uhila yang disebutkan bihi ketika menyembelihnya. Nah, ligoirilahi nama selain Allah. Adapun di sana ada lam itu sebagai lam silah. Mengapa? Karena yang disebutkan oleh mereka, nah oleh orang-orang jahiliyah, lilata mengatakan lilata, lil uja. Nah, sedangkan lata uja itu goirullah nama selain Allah. Nama-nama berhala mereka. Jadi lilata, lil uja. Nah, jadi sebutkan demikian. Makanya lam di sini kalau kita mengatakan li goirillah sebagai naibul fa'il dari uhila, lam disebut lam jaidah atau disebut juga lam silah. Nah, ini sebenarnya bisa 3 cara mentarkib. Ketiganya benar, hanya saja untuk yang Depag terjemah Depag yang per kalimat tersebut menyebutkan bahwa li goirillahi sebagai naibul fa'il dari disebutnya. Disebut apa yang disebutkan itu nama selain Allah. Jadi li goirillahi. Lamnya lam jaidah atau lam disilah. Kemudian famanid turra, maka barang siapa yang terpaksa, goiro bagin. Nah, goiro bagin dengan tidak menginginkannya. Jadi wala adin dan tidak melampaui batas, fala isma'alahi, maka tidak ada dosa baginya memakai bangkai tersebut. Jadi, nah memakan makanan yang haram tersebut. Nah, misalnya ketika kita bepergian ke gunung, tidak ada makanan yang halal, kita kelaparan, nah, dan kita berkeyakinan jika kita tidak makan, maka kita akan terancam kematian, maka kita dibolehkan memakannya. Tetapi dalam dibolehkannya goiro bagin dengan tidak menginginkan, dalam arti memang kita tidak menginginkan, hanya terpaksa dan tidak melewati batas. Jadi kalau kita misalnya keperluan kita untuk memakan cukup 2 kerut, 2 potong misalnya, untuk menyambung nyawa kita cukup 2 potong, jangan berlebihan. Itu diperbolehkan dengan syarat goiro bagin, jangan kita yang menginginkan, kita hanyalah terpaksa, wala adin, jangan melewati batas. Jika kita hanya membutuhkan 2 potong untuk menyambung nyawa kita, cukup kita memakan 2 potong dari bangkai tersebut. Itu tidak berdosa karena dalam keadaan terpaksa. Maka dijelaskan lagi, innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun, zat yang maha pengampun, rohimun, dan yang maha penyayang. Demikian tafsir singkat dari ayat 172 dan Pak Atta, tanya satu Pak Atta. Tadi kan disebut bahwa diharamkan daging babi gitu ya. Tapi di sini kan tidak disebutkan daging anjing. Itu dari hadis ya, daging anjing itu ya? Iya, dijelaskan. Oh gitu ya. Tapi kenapa ya nggak kira-kira tafsiran kita kenapa nggak disebutkan gitu ya? Padahal itu kan babi sama anjing itu kan beda kan? Iya. Tetapi memang secara derajat itu beda. Secara derajatnya babi itu apa ya? Abkhasu. Jadi abkhasu itu lebih buruk dari anjing. Lebih buruk. Oh gitu. Mengapa lebih buruk? Anjing itu ada manfaatnya. Anjing itu ada manfaatnya. Misalnya anjing penjaga untuk peternakan itu diperbolehkan, anjing penjaga diperbolehkan, anjing pemburu diperbolehkan, bahkan kalau kita mempunyai anjing pemburu, nah disebut jawarih dalam kitab-kitab fikih disebut jawarih nih, anjing pemburu itu diperbolehkan kita mempunyai anjing pemburu untuk memburu binatang misalnya. Itu kalau anjing itu memang ada yang diperbolehkan untuk kita kita dikukutin, naon bahasa Indonesia dikukut, dimanfaatkan, membantu penjaga, aduh, saya belepotan nih, karena saya nggak pernah kuliah nih, saya nggak pernah sekolah nih, belepotan saya nggak sekolah. Jadi ini ada juga yang menyebutkan begini Pak Atta ya, bahwa ayat ini ya adalah ayat pertama yang berbicara tentang hukum syariah katanya gitu di dalam surat Al-Baqarah. Betul ya? Iya.
Benar. Karena sejak pertama Nanti hanya berkisar dijelaskan masalah lagi di tauhid. surat Al-Maidah. Nanti dijelaskan lagi di surat Al-Maidah. Nah, di surat Al-Maidah ayat 3 nanti dijelaskan lagi sebenarnya yang ini baru Oh iya betul pertama. ya. Nanti dijelaskan lagi pada surat Al-Maidah ayat Maidah 3. ya. Ya, Sip. gitu memang Makasih benar. Pak Ta. Nanti penjelasan yang lebih detailnya itu di surat Al-Maidah itu tersebut. Maidah ya. Iya. 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 Wah, Mangga Pak Pratiwa silakan. terburai sekali. Terima kasih banyak Pak Hatta, sudah sangat jelas ya. Iya betul. Dijelaskan apa dengan detail dan tidak hanya dari nahwunya saja, tapi di dalam implementasinya. Terima kasih banyak.